Hello Sobat Gaul yang masih gentayangan di channel Nustra TV. Bersama saya Marvel di sini yang akan mencoba menemani kamu semua untuk mengulas film-film favorit kesukaan Anda. Dan di video ini kita akan mengulas film bergenre thriller yang akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan, yaitu film yang berjudul The Escape Room Tournament of Championships. Escape Room Tournament of Championships ini adalah sebuah sequel atau kelanjutan dari film pertama Escape Room itu sendiri yang tayang pada tahun 2019 yang lalu. Buat kamu yang pengen nonton film thriller tapi gak ada darah-darahnya, yes, ini film yang tepat. Karena kamu akan tetap disajikan ketegangan yang tak kalah hebatnya. Nah, seperti apa keseruan film Escape Room The Tournament of Championships ini? Mari kita simak ulasannya right now. Buat kamu yang belum pernah menonton film pertamanya, saya sarankan untuk segera menontonnya deh. Tapi kalau kamu nggak pengen ribet, kamu bisa juga langsung lanjut atau skip film pertamanya dan langsung nonton film keduanya. Tapi jangan khawatir, karena Nustra TV akan membantu kamu untuk memberikan ulasan singkat cerita film pertamanya sebagai pengantar untuk kita membahas film kedua ini. Film ini menceritakan tentang sekelompok 6 orang asing yang tidak saling kenal, yaitu Zoe, seorang mahasiswa yang diperankan oleh Taylor Russell. Kemudian Ben, seorang karyawan toko kelontong yang diperankan oleh Logan Miller. Kemudian Amanda, seorang veteran militer yang diperankan oleh Deborah Ann Wool. Kemudian Jason, seorang pialang saham yang diperankan oleh Jay Ellis. Kemudian ada Mike, seorang pekerja buruh yang diperankan oleh Tyler Labine. Kemudian ada Danny, yaitu seorang gamer escape room yang diperankan oleh Nick Dadani. Keenam orang tersebut yang pada saat itu sedang berkumpul di Chicago pada akhir pekan Thanksgiving secara misterius dikumpulkan bersama untuk bersaing melalui sebuah tantangan escape room dengan total hadiah $10,000 untuk pemenangnya. Kalau dirupiahkan mungkin bisa sekitar 150 juta rupiah. Wah, lumayan itu. Kompetisi ini dilakukan oleh sebuah perusahaan bernama Minos, sebuah perusahaan organisasi misterius yang mengirimkan kepada setiap pesertanya sebuah kotak teka-teki yang berisi undangan pribadi untuk datang dan mencari tahu apakah mereka dapat mengalahkan dan melalui tantangan escape room paling mematikan ini. Namun semuanya ini akhirnya dengan cepat menjadi jelas bahwa tantangan ini bukan permainan ruang pelarian biasa yang sifatnya menyenangkan. Para pemain secara perlahan diperlihatkan akan sebuah keadaan mereka yang sebenarnya, yaitu berada dalam bahaya nyata yang serius, dengan akibat yang sewaktu-waktu bisa saja mengakibatkan mereka terbunuh jika mereka gagal menemukan semua petunjuk untuk mengalahkan setiap tantangan kamar pelarian dalam jumlah waktu yang ditentukan. Singkat cerita, tidak semua dari 6 orang peserta ini yang dapat keluar dari tantangan kamar ini secara utuh atau hidup-hidup. Danny misalnya, peserta pertama yang harus terbunuh karena ketika mereka berada di ruangan yang dipenuhi dengan dinginnya cuaca bersalju, ia secara sembrono terjatuh dan tenggelam ke dalam kolam es. Begitu juga Amanda, seorang pensiunan militer yang pada tantangan kamar selanjutnya, ia yang secara heroik berhasil mengambil sebuah kunci berbentuk bola biliar hitam berangka 8, di mana kunci tersebut yang dapat dipakai untuk membuka pintu agar mereka dapat melarikan diri dari kamar tersebut. Tetapi terjadi sebuah kecelakaan kepadanya setelah ia melemparkan kunci itu kepada temannya. Sayang sekali ia tidak bisa diselamatkan karena ia sendiri terperangkap dalam keadaan bergantungan pada sebuah kabel telepon yang mana di bawahnya ada sebuah lubang yang begitu dalam akibat runtuhnya lantai di kamar tersebut, dan ia pun mati terjatuh. Korban ketiga adalah Mike, di mana ketika pada saat itu setiap peserta sudah mulai dilanda kepanikan. Mereka dihadapkan pada tantangan sebuah kamar ruang operasi yang dimana jika dalam waktu yang ditentukan mereka tidak dapat memecahkan teka-teki tantangan kamar tersebut, mereka semua akan mati keracunan. Mike pun harus rela dihadapkan pada pilihan yang diberikan oleh Jason, di mana ketika Mike menemukan mesin EKG yang berfungsi untuk menemukan denyut jantung optimal, ia mempercayai bahwa detak jantung yang tinggi akan menyelamatkan kelompok itu. Dan akhirnya Jason secara tidak sengaja membunuh Mike dengan meledakkannya beberapa kali dengan mesin defibrilator. Sedangkan yang terakhir mati adalah Jason.
Setelah kematian Mike, Jason dan Ben memasuki ruang kelima dengan dinding dan perabotan yang didekorasi oleh ilusi optik. Ben marah pada bagaimana Jason membunuh Mike dan tidak repot-repot membantu Zoe saat menuju kamar sebelah yang dikira telah ikut mati keracunan di ruangan yang sama dengan Mike. Jason dan Ben terkontaminasi oleh zat halusinogen. Ben menemukan suntikan penangkal racun yang ditujukan hanya untuk satu penerima saja, dan kemudian keduanya berkelahi sampai mati untuk memperebutkannya. Dengan Ben berhasil membunuh Jason sebelum melarikan diri ke ruang yang terakhir. Pada akhirnya, kita diperlihatkan bahwa hanya ada 2 survivor yang berhasil selamat setelah mereka bertemu dengan Game Master dan membunuhnya. Mereka adalah Ben dan Zoe yang dengan cerdas tidak ingin mengikuti instruksi permainan escape room selanjutnya. 6 bulan kemudian setelah semuanya berlalu, Zoe bertemu dan meyakinkan Ben untuk bergabung dengannya dalam penerbangan ke markas Minos Escape Room di New York City, di mana Zoe berhasil menentukan letak lokasi koordinat geografis Minos dari logo perusahaan tersebut. Tanpa diketahui oleh Ben dan Zoe, ternyata Game Master terbaru perusahaan itu sudah 1 langkah di depan mereka dengan berencana untuk menjebak Zoe dan Ben ke dalam permainan lain dengan mengubah penerbangan mereka menjadi pelarian yang disimulasikan. Nah, kurang lebih seperti itu jalan cerita film pertama Escape Room yang tayang pada tahun 2019. Dan sebelum kita menonton film keduanya, Nusra TV akan menjabarkan 6 hal penting yang dapat mengantar kita untuk peka dan mengerti ketika menonton film keduanya nanti. Ini dia. 1. Bagaimana ending cerita film pertamanya berakhir? Setelah beberapa waktu berselang ketika Joy dan Ben sudah lama menyelesaikan tantangan pelarian kamar tersebut, kita diperlihatkan bagaimana keadaan Ben yang sudah menjadi orang yang lebih baik. Ben sudah tidak urak-urakan lagi, berpenampilan lebih rapi dengan baju yang modis dan rambut yang tersisir rapi, dan sepertinya ia sudah punya pekerjaan yang baik. Alasan kenapa Nusra TV menyarankan supaya kalian menonton lagi film pertamanya adalah karena ending dari cerita film pertama ini adalah hal yang paling penting untuk diulas sebagai pengantar di film keduanya. Buat kamu yang sudah menontonnya, pasti pikiran kalian akan mengarah pada satu kesimpulan, bahwa setelah Zoe dan Ben yang telah berhasil menyelesaikan misi kamar pelarian tersebut, bersama-sama mereka akhirnya bertemu dengan Game Master dan membunuhnya. Kemudian ceritanya telah berakhir. Eits, nanti dulu. Sayangnya cerita tidak berakhir sampai di situ. Pada saat dimana Zoe akhirnya membawa pihak kepolisian ke tempat kejadian perkara, ternyata lokasinya sudah benar-benar tampak dibersihkan. Tidak terlihat tanda-tanda TKP mirip seperti semula lagi. Situasi ini persis seperti apa yang sudah mereka ketahui dari Game Master sebelum kematiannya. Ini semua adalah bagian permainan dari konspirasi yang jauh lebih besar akan datang lagi setelah ini. Jadi, Zoe berkomitmen untuk mengikuti permainan ini sekali lagi untuk yang terakhir kalinya. Dan ia berhasil meyakinkan Ben untuk melakukan perjalanan ke Manhattan bersamanya untuk mengikuti petunjuk yang telah ia dapat. Namun tentunya di tempat lain, sang Game Master yang baru juga sedang mempersiapkan permainan yang lebih rumit untuk mereka bersama peserta yang lainnya. 2. Kembalinya bintang film yang lama di film kedua. Di film keduanya nanti, kita tentunya akan diperlihatkan oleh beberapa artis dan aktor pemeran yang baru. Ya, karena beberapa pemeran di film pertama itu sudah terbunuh seperti yang sudah diulas sebelumnya. Tetapi kabar baiknya adalah Zoe dan Ben yang telah selamat dari tantangan di film pertama, mereka berdua akan kembali lagi di film kedua ini. Dan tentunya itu cukup bagus untuk disaksikan, karena kita bisa melihat bahwa bagaimana aktor pemerannya yaitu Taylor Russell dan Logan Miller memang punya chemistry yang baik ketika beradu peran di film ini. 3. Adam Robitel kembali menjadi sutradara filmnya. Seperti halnya para pemerannya, sequel film horor seringkali menghadirkan sutradara baru dan biasanya kurang berpengalaman untuk memimpin proyek tersebut. Untungnya, Adam Robitel yang mengarahkan film pertama tampaknya berkomitmen untuk menyajikan cerita ini sampai akhir. Film yang akan kembali disutradarai Adam ini, di film pertamanya berhasil meraih keuntungan 155 juta US dollar pada tahun 2019. Adam Robitel sendiri terkenal karena sering
sering menyutradarai film-film bergenre horor dan thriller seperti The Taking of Deborah Logan tahun 2014 dan Insidious The Last Key tahun 2018. Selain itu, dia juga pernah menjadi salah satu penulis naskah skenario film Paranormal Activity The Ghost Dimension tahun 2015. 4. Tantangan escape room yang baru. Dalam film pertama, tim kreatif menghadirkan desain kamar dan lingkungan baru yang benar-benar jenius dan mendebarkan. Dari ruang tunggu hingga lingkungan musim dingin yang terlihat nyata. Ben, Zoe, dan peserta baru yang lain dipastikan akan benar-benar berusaha keras di film keduanya ini. Tanpa perlu menerawang terlalu jauh, sudah dapat dibayangkan bahwa sequel kedua ini nanti akan membawa peserta ke tantangan yang lebih besar, yang membawa para kontestan nantinya ke lingkungan yang lebih rumit tetapi tetap tampak nyata. Misalnya seperti pada cuplikan di trailernya ketika mereka diperlihatkan berada di subway kereta bawah tanah. Ini sudah menunjukkan sebuah bukti bahwa betapa trikinya permainan yang akan disajikan oleh si pembuat teka-teki kepada pesertanya. 5. Peserta disatukan oleh trauma. Di film pertamanya, akhirnya terungkap bahwa semua peserta yang terpilih untuk bertanding ternyata pernah memiliki trauma yang berhubungan dengan survival di masa lalu mereka. Mereka memiliki kesamaan, yaitu pernah menjadi orang yang satu-satunya selamat dalam sebuah kecelakaan atau bencana. Di tantangan escape room, ruang pelarian ini memaksa mereka untuk menghadapi tahap-tahap masa gelap dalam hidup masa lalu mereka, yaitu rasa trauma hampir mati sekali lagi untuk memainkan permainan ini dalam sequel kedua di film ini. Yang keenam, perusahaan Minos. Seperti yang diketahui bahwa ada puzzle master yang baru telah ditetapkan sebagai penjahat besar yang jahat di film ini. Ternyata dia bukan orang satu-satunya yang menonton para peserta untuk bermain bertahan hidup di escape room di akhir film pertama. The Game Master telah memberi kita sebuah clue tentang siapa dalang di balik tirai escape room ini. Dari apa yang kita ketahui bahwa ternyata ada sekumpulan orang-orang kaya yang telah membayar banyak uang untuk bertaruh dan menyaksikan kompetisi mematikan ini. Dan tentu saja, perusahaan Minos yang misterius ini adalah organisasi yang membuat semua tantangan ini menjadi sangat mungkin dan terorganisir. Nah, jika kamu penasaran dengan filmnya, segera nonton deh film Escape Room yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan film Escape Room yang kedua yang baru hadir dan tayang di bulan Juli 2021 ini. Saya juga yakin kamu pasti punya ide, gagasan, atau hal yang ingin disampaikan tentang film ini. Jika kamu punya, silahkan ketik di kolom komentar dan mari kita berdiskusi bersama. Jadi, jika kamu suka dengan ulasan ini, silahkan tekan tombol like dan share video ini ke mana saja. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk menunggu konten-konten menarik selanjutnya dari film-film yang menarik berikutnya. So, sampai ketemu di ulasan berikutnya. Bersama saya Marvel, salam gentayangan.